Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak sekalian, para sahabat yang berbahagia. Kembali kita bertemu pada acara Zoom meeting tim Susi Suryono, media untuk silaturahmi, media komunikasi, dan sekaligus media untuk berbagi pengetahuan. Pagi ini saya mencoba mengangkat satu tema yang menurut saya cukup menarik, yaitu servant leadership, kepemimpinan yang melayani. Ibu Bapak, kepemimpinan merupakan satu tema yang menurut saya selalu menarik untuk diperbincangkan dan tak akan pernah habis untuk dibahas. Masalah kepemimpinan akan selalu hidup dan berusaha ditelusuri dari satu generasi ke generasi selanjutnya, guna mencari formulasi yang lebih aktual dan tepat sehingga dapat diterapkan pada setiap zamannya. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa kepemimpinan adalah satu konsep yang dinamis, urgent, dan kompleks. Oleh karenanya sangat wajar apabila banyak buku yang bertemakan kepemimpinan ini kita jumpai di toko buku maupun perpustakaan. Ribuan judul, Ibu Bapak sekalian, buku-buku yang bertemakan kepemimpinan. Sehingga ini selalu menarik untuk diperbincangkan. Ada satu hal yang perlu kita tawarkannya, suatu fenomena kepemimpinan yang kelihatannya cocok untuk diterapkan dalam kondisi saat ini, yaitu kepemimpinan yang melayani atau kepemimpinan pelayan. Jadi penelitian menunjukkan bahwa para pemimpin yang berhasil membawa organisasi ke puncak keberhasilan, biasanya mereka orang-orang yang mempunyai SQ, spiritual quotient, yang tinggi. Mereka biasanya adalah orang-orang yang mempunyai integritas, terbuka, mau menerima kritik, rendah hati, mampu memahami orang lain dengan baik, terinspirasi oleh visi, mengenal dirinya sendiri dengan baik, memiliki spiritualitas yang tinggi, dan selalu mengupayakan yang terbaik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Ibu Bapak sekalian, Dale Carnegie mengatakan bahwa dalam buku Leader in You mengatakan bahwa ada jiwa kepemimpinan dalam setiap dari diri manusia. Jadi saya percaya itu bahwa di kita semua, Ibu Bapak yang hadir pada Zoom meeting ini, sebetulnya mempunyai jiwa kepemimpinan. Dan ini juga dinyatakan oleh Warren Bennis bahwa seseorang pemimpin berbeda dengan orang kebanyakan. Kita melihat ya di forum yang menurut saya sangat terhormat ini, Zoom meeting ini, saya lihat teman-teman ini berbeda ya dengan orang-orang banyak. Lihat tatapan matanya, coba lihat tatapan mata Bu Banun. Menunjukkan jiwa pemimpin yang andal. Ini salah satu contoh. Dan ini kenyataan. Ya. Kenyataan bahwa di dalam masa bakti beliau ya memperoleh satu eselon 1 yang menurut saya tidak semuanya akan. Kemudian saya selalu ingin menonjolkan figur yang berikut ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau mengatakan bahwa setiap kita sesungguhnya memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin. Dan kekuatan terdahsyat seorang pemimpin adalah suri, tauladan, dan kejujuran. Ini adalah wujud dari karakter. Jadi nilai-nilai pembentuk karakter adalah tauladan dan kejujuran. Lanjut. Dalam kepemimpinan yang melayani, ini adalah yang paling penting dalam kegiatan kepemimpinan yang melayani. Kunci suksesnya ada 3. Dan lagi-lagi karakter menjadi yang nomor 1. Karakter, bakat, dan pengetahuan. Jadi kalau kita melihat pengetahuan bakat ini, saya kira ini akan berkembang ya. Melalui dinamika kehidupan kita, bakat pengetahuan ini selalu berkembang karena kalau kita ingin maju. Dan sedangkan karakter di sini menjadi satu hal yang mutlak.
Karena karakter itu tidak bisa dibina secara instan. Membangun karakter melalui tahapan-tahapan, ya, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini juga dinyatakan oleh filosof di Cina, di Tiongkok. Jadi, ada pepatah Tiongkok mengatakan, memindah gunung lebih mudah daripada merubah karakter. Waduh, ini siapa yang mau memindah gunung? Tapi pepatah Tiongkok itu mengatakan seperti itu, dan kenyataannya dalam hidup dan kehidupan ini cocok. Saya sependapat dengan pernyataan ini, walaupun memindah gunung ya nggak mungkin bisa lah ya, tapi paling tidak memberikan bayangan kepada kita semua bahwa merubah karakter, membangun dan membina karakter itu takes time, membutuhkan waktu yang lama. Ya. Ini adalah asal mula karakter. Ini pernah disampaikan oleh Bulani Engli. Waktu beliau memberikan tanggapan, ini menyampaikan seperti ini. Masalah asal mula karakter ini. Yang pertama, watch your thought, they become words. Dia mengatakan bahwa awasi kata-katamu, itu akan menjadi tindakan. Kemudian yang kedua, awasi tindakan kamu, itu akan menjadi kebiasaan. Kemudian awasi kebiasaan itu akan menjadi karakter. Nah, karakter ini kalau tidak diperhatikan, dia akan menjadi, istilahnya menjadi destiny kita, menjadi nasib kita. Oleh karenanya, masalah-masalah yang berkaitan dengan karakter kita betul-betul harus bisa memperhatikan dari awal. Jadi ketika kita berpikir, kemudian itu akan menjadi tindakan kita. Nah, ketika tindakan kita itu kita lakukan secara terus-menerus, itu akan menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan kita akhirnya akan menjadi karakter kita, dan karakter kita ini akhirnya akan menjadi nasib kita. Nah, ini bagi kita semua tentunya sudah sangat paham ya terhadap bagaimana asal-muasal karakter itu, sehingga di dalam banyak sekali persyaratan dalam hidup dan kehidupan ini, masalah karakter sekarang ini menjadi satu hal yang sangat menonjol. Saya pernah bercerita beberapa saat yang lalu tentang membangun karakter. Ketika Bung Karno awalnya itu dilantik di tahun 1926 menjadi insinyur, rektornya mengatakan, Mr. Soekarno, ijazah ini tidak ada artinya. Dia mungkin akan sobek, hilang. Tapi yang paling dominan, yang tidak akan pernah hilang dari kita semua, adalah karakter. Rupanya pesan dari rektor itu betul-betul tertanam di hati Bung Karno, sehingga di dalam perjalanan karir dan hidupnya, masalah nation and character building itu selalu ditekankan. Lanjut. Ini Ibu Bapak sekalian, definisi mengenai kepemimpinan yang melayani. Ini memang pernah dicetuskan oleh Robert Greenleaf pada tahun 70, tapi terus lenyap begitu saja konsepsi ini, akhirnya muncul di belakangan ini. Sebuah konsep kepemimpinan etis yang diperkenalkan oleh Robert Greenleaf. Jadi kepemimpinan yang melayani adalah suatu kepemimpinan yang berawal dari perasaan tulus, yang timbul dari hati, yang berkehendak untuk melayani, yaitu untuk menjadi pihak pertama yang melayani. Ini adalah definisi kepemimpinan yang melayani atau kepemimpinan pelayan. Lanjut. Ibu Bapak sekalian, kepemimpinan yang melayani ini kelihatannya memang cocok dan dibutuhkan dalam situasi saat ini. Dan kepemimpinan yang melayani ini harus merupakan bentuk tertinggi dari bentuk kepemimpinan yang ada. Kepemimpinan yang melayani menawarkan suatu harapan dan bimbingan demi terciptanya pengembangan umat manusia di era baru. Jadi kehidupan akan sangat menggairahkan serta memuaskan jika tujuan utama dari seseorang bukanlah untuk menyenangkan diri sendiri atau memenuhi egonya, melainkan lebih pada melakukan sesuatu yang berharga bagi orang lain dan masyarakat, sehingga mereka dapat lebih berkembang menjadi individu dan masyarakat yang baik. Kalimat ini sebetulnya kalau kita ringkas seperti apa yang disampaikan Bu Banun,
pada saya beberapa saat yang lalu, ini adalah wujud daripada humanize human being, memanusiakan manusia. Di dalam kepemimpinan yang melayani, intinya adalah memanusiakan manusia. Mereka tidak dianggap sebagai pekerja, tapi mereka merupakan satu aset organisasi yang harus dibina secara terus-menerus. Jadi memanusiakan manusia di sini adalah merupakan kunci di dalam kepemimpinan yang. Lanjut. Ini ada seorang pengusaha dari Jepang di abad 20 ini terkenal, Konosuke Matsushita. Dia mengatakan, jika sebuah perusahaan dapat menjadi berarti sebagaimana sebuah agama, maka para anggota akan menjadi lebih puas dan produktif. Oleh karena itu, misi dari sebuah perusahaan haruslah untuk menghilangkan kemiskinan dan penderitaan masyarakat, hingga akhirnya dapat menghadirkan kesejahteraan di tengah-tengah mereka. Ini orang Jepang di abad 20-an, tapi kalimat ini banyak dikutip orang-orang yang memang ingin memotivasi semuanya, sehingga Konosuke Matsushita ini menjadi orang yang cukup terkenal dalam konteks kepemimpinan yang melayani. Ibu Bapak sekalian, jadi kalau kita bicara masalah karakteristik utama yang membedakan antara kepemimpinan yang melayani dan model kepemimpinan lainnya, yang pertama adalah keinginan untuk melayani hadir sebelum adanya keinginan untuk memimpin. Jadi keinginan untuk melayani hadir sebelum adanya keinginan untuk memimpin. Ini keren banget kalimat ini. Kemudian mereka yang memiliki kualitas kepemimpinan akan menjadi pemimpin. Itulah cara yang paling efektif untuk melayani. Jadi ada talent scouting di sini yang melihatnya siapakah mereka yang mempunyai kualitas kepemimpinan. Akhirnya mereka ditunjuk untuk memimpin. Nah, itulah cara yang paling efektif untuk melayani. Karena kalau tidak, kita memilih seseorang tanpa dilihat bagaimana kualitasnya, tentunya ini tidak akan menjadi kontraproduktif. Jadi hal ini terjadi sebagai bagian dari pemenuhan misi hidup seseorang, yaitu bagaimana memberikan sesuatu yang positif untuk organisasi dalam upaya untuk menciptakan kondisi yang lebih baik. Jadi di dalam konteks kepemimpinan yang melayani itu, intinya adalah kesejahteraan semuanya. Jadi memanusiakan manusia, kesejahteraan untuk semua. Lanjut. Di dalam kepemimpinan yang melayani, fokus utamanya adalah bagaimana mengembangkan pihak lain, pengikut, komunitas internal maupun eksternal. Jadi di dalam kepemimpinan melayani, sekali lagi, bahwa utamanya adalah mensejahterakan masyarakat yang ada, apalagi orang-orang yang berada di dalam internal organisasi maupun usaha. Dan yang lebih penting lagi, bukan untuk mementingkan diri sendiri. Bukan untuk mementingkan diri sendiri. Tidak ada egosentris di situ, tapi yang paling penting, bagaimana kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan pengikutnya itu dapat diwujudkan dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah pemenuhan kepentingan diri sendiri, bukanlah hal yang dicari oleh seorang pemimpin yang lain. Jadi, pemimpin dalam konteks kepemimpinan yang melayani ini, dia tidak begitu peduli tentang keberhasilan dia sendiri, tapi dia justru memperhatikan orang lain, ya, agar mereka tetap bagaimana mencapai kesejahteraan dalam hidup. Bagi pemimpin, pencarian motivasi adalah sesuatu yang lebih tinggi. Pencarian motivasi yang lebih tinggi inilah yang menjadi fokus utama dari pemimpin yang melayani. Lanjut. Ini Ibu Bapak sekalian, kita akan bicara masalah karakteristik pemimpin yang melayani. Yang pertama adalah mendengarkan. Tentunya kalau bicara pemimpin yang mau mendengarkan ini adalah mereka harus mengembangkan kemampuan dan komitmen untuk mengetahui dan memahami secara jelas para teman-teman atau organisasi atau personel yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi kemampuan mendengarkan ini sebetulnya merupakan salah satu kemampuan komunikasi. Kita tidak hanya sekedar mampu memberi
masukan kepada khalayak, kepada teman-teman, kepada anak buah, tapi kita juga harus mampu mendengarkan sesuatu dari. Kemudian yang berikutnya adalah empati. Jadi berusaha keras untuk memahami dan memahami empati kepada orang lain. Jika mereka mampu menjadi pendengar yang ahli dan penuh empati, ini adalah satu keberhasilan dari pemimpin yang lain. Kemudian menyembuhkan. Salah satu kekuatan besar dari seorang pemimpin adalah kemampuan menyembuhkan diri sendiri dan orang lain. Ini dalam konteks emosi dan jiwa para pengikutnya. Karena menciptakan sesuatu kondisi yang bagus, ya. Kondisi yang dinamis, kondisi yang enak di dalam organisasi dan perusahaan, ini merupakan satu hal yang harus selalu diciptakan oleh para pemimpin. Kemudian masalah kesadaran diri, bagaimana kita memahami persoalan yang melibatkan etika dan nilai-nilai yang bersifat universal. Ini juga merupakan salah satu dari karakteristik pemimpin yang lain. Kemudian persuasif. Persuasif ini mengajak. Tentunya mengajak anggota, mengajak personil dalam organisasi, ini juga merupakan satu hal yang positif. Karena mengajak itu harus dimulai dari bagaimana kualitas dari pemimpin itu sendiri. Kalau pemimpin yang kurang bagus kemudian mengajak, saya yakin yang diajak nggak akan mau. Tapi ketika melihat kualitas pemimpin itu betul-betul mendominasi kepemimpinannya, tentunya yang diajak untuk menuju arah yang ditentukan itu menjadi mengikuti apa ajakan itu. Kemudian yang berikutnya adalah konseptualisasi. Tentunya semua pemimpin, ya, di mana saja, dalam organisasi apa saja, tentunya mempunyai satu konsep. Konsep keberhasilan perusahaan, mungkin konsep jangka pendek dan jangka panjang. Ini saya kira kita semua yang hadir di Zoom meeting ini sudah paham. Bagaimana sebuah konsep itu berjalan untuk memajukan organisasi, itu adalah satu hal keharusan. Kemudian yang berikutnya, kemampuan untuk melihat masa depan. Tentunya pemimpin jelas harus punya visi, kemudian harus punya misi, dan yang paling penting dari ini semua bukan hanya misi, visi, dan misi, tapi bagaimana tindakan. Yang penting adalah aksi. Bagaimana aksi, tapi yang bersandar pada visi dan misi. Kemudian kemampuan melayani, ini sangat terbiasa bagi kita yang hidup sebagai pelayan. Pelayan dalam tanda kutip ini, di mana kita mengajak para rekan, para teman, untuk bisa mencapai tujuan bersama, untuk meningkatkan kesejahteraan ini, merupakan salah satu wujud kemampuan melayani. Kemudian berikutnya adalah komitmen pada pertumbuhan individu. Di dalam kepemimpinan yang melayani, di awal tadi kalau kita lihat karakteristik, lihat segala macamnya di situ, ada kelihatan bahwa tujuan pemimpin di situ adalah bagaimana para karyawan, para personel yang terlibat di dalam kegiatan organisasi maupun perusahaan itu bisa bertumbuh secara besar. Jadi ego pemimpin di sini bukan untuk kepentingan dirinya, tapi justru dia memperhatikan bagaimana pertumbuhan individu-individu yang lain. Kemudian yang terakhir di sini, yang kaitan dengan karakteristik pemimpin yang melayani adalah membangun komunitas. Kita saat ini berada satu komunitas, tim 37 Susi Suryono. Dengan demikian, di dalam konteks kepemimpinan melayani, kita juga harus membangun komunitas itu. Karena komunitas yang ada di kita, tentunya ini harus selalu kita bina, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena membangun komunitas ini perlu satu pemikiran yang berkelanjutan. Kita membangun bukan hanya membangun komunitas secara sporadis saja, hit and run, kita bangun, kita tinggalkan, tidak seperti itu. Tapi membangun komunitas yang paling penting justru perhatian dan keberlanjutannya. Itu adalah 10 karakter pemimpin yang melayani. Lanjut. Berikutnya adalah prioritas pemimpin yang melayani. Jadi saya di sini di dalam menyampaikan presentasi ini senang karena saya tinggal bilang lanjut aja, ada yang neken gitu.
Ada teman saya di sini yang membantu saya, sehingga saya tidak perlu terlalu gagap untuk mencet komputer, karena ada teman saya yang berbaik hati untuk membantu saya. Jadi mohon maaf, jadi seolah-olah saya, tapi sebetulnya teman saya yang bergerak di samping saya. Berikutnya adalah prioritas pemimpin yang melayani. Lagi-lagi tujuannya adalah pada pengembangan karya. Jadi kalau kita pernah mendengar satu konsep dulu yang saya kira Ibu Bapak sekalian memahami tentang total quality management. Di sana adalah ada satu istilah yang continuous improvement, ya, peningkatan secara berkelanjutan. Ini juga demikian. Jadi pembangunan karyawan di sini, employee development, itu dikembangkan terus secara berlanjut. Jadi ada istilah, kalau kita sudah launching satu produk, gitu ya, launching satu produk, itu berarti sudah obsolete. Jadi sudah kuno, sehingga dia terus mencari satu pemikiran yang baru, dan pemikiran yang baru. Jadi mengembangkan karyawan ada seperti itu. Ketika kita menciptakan satu desain, kemudian desain itu sudah kita launching, berarti yang sudah kita launching itu absolut, sudah kuno gitu. Makanya kita terus buat satu produk yang lain. Kemudian penciptaan nilai tambah bagi pelanggan. Nah, upaya memberikan nilai tambah bagi pelanggan itu adalah satu servis yang berkelanjutan. Karena apa? Servis yang berkelanjutan, ya, tidak hanya ketika beliau beli produk kita, tapi kita kalau bisa juga memperhatikan bagaimana kondisi individu. Ada satu contoh, ya, ada satu teman yang bekerja di bidang promosi. Dia sampai hafal betul tanggal lahir satu persatu kliennya. Sehingga pada waktu ulang tahun dikirim kartu ucapan happy birthday. Itu tergugah itu. Itu punya nilai sendiri bagi pelanggan itu. Ternyata perusahaan ini perhatian dengan kita. Ulang tahun saya, ulang tahun suami saya. Demikian juga ulang tahun anaknya. Mereka sudah tahu, ya. Ini sudah tahu, sehingga ini sekali lagi mempunyai nilai tambah, ya, bagi customer kita kalau kita mendapat perhatian seperti itu. Kemudian berikutnya terciptanya kepuasan pelanggan. Nah, ini mungkin Ibu Bapak masih ingat beberapa saat yang lalu ada istilah wow service. Pelanggan akan merasa excited gitu, wow gitu ya, bahwa teman-teman ini betul-betul perhatian pada kita, servisnya bagus, produknya bagus, harganya juga istilahnya harganya tidak terlalu jauh ya dengan yang lain-lain. Ini membuat terciptanya kepuasan pelanggan. Ini dalam konteks kepemimpinan melayani seperti itu. Kita memang di dalam konteks kepemimpinan yang melayani diharuskan kalau kita memang bertujuan menjual satu produk, ternyata kepuasan pelanggan ini menjadi satu hal yang ini juga ada kaitannya dengan kita di bisnis Bukti Placenta ini. Ketika kita memberikan satu pelayanan yang bagus, yang prima, pelayanan prima, dan membuat mereka senang, itu saya kira repeat order itu jelas. Langsung repeat order ke Bubanon 5 set gitu. Keren ya. Itu harus seperti itu. Dan dengan ketiga hal tersebut, perusahaan, organisasi kita menjadi hidupnya berkesinambungan. Terus berhasil dan berhasil. Inilah salah satu prioritas pemimpin yang melayani dalam konteks bagaimana kita bisa membangun karyawan, bagaimana kita memberikan nilai tambah pada pelanggan, terciptanya kepuasan dan organisasi dan perusahaan kita menjadi terus berkesinambungan. Lanjut. Rupanya Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, prinsip-prinsip kepemimpinan yang melayani itu ternyata di Indonesia ini juga pernah ada dan sampai sekarang pun sebetulnya masih relevan. Gitu. Ini Ki Hajar Dewantoro nih yang menciptakan ini. Yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo. Kemudian yang kedua Ing Madyo Mangkunkarso. Yang ketiga Tut Puri Handayani.
Di depan, pemimpin harus dapat memberi teladan dan wawasan mengenai masa depan kepada pengikutnya. Kemudian di tengah, pemimpin harus dapat membangun kebersamaan. Dan di belakang, pemimpin harus dapat mendorong, mendukung, membantu, dan memberikan kesempatan kepada pengikutnya untuk berkembang dan menjadi individu yang lebih baik. Ini kepemimpinan yang melayani ini sekarang, tiga istilah ini dipakai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, plus satunya lagi apa Mas? Dan kami tambah lagi itu kegiatannya Bapak Menteri itu, bukan hanya kebudayaan, pendidikan kebudayaan, tambah lagi satu apa, saya lupa. Saya akan cari dalam waktu dekat. Jadi Bapak sekalian, ini adalah konsep yang di Republik ini sudah ada dan cukup lama ini. Jadi kita tidak terlalu risau sebetulnya untuk menjadi seorang pemimpin yang melayani atau kepemimpinan pelayan. Nah, berikutnya adalah ini John C. Maxwell menganjurkan 3 hal agar kita bisa menjadi pemimpin yang melayani. Yang pertama, berhentilah memerintah orang. Berhentilah memerintah orang, mulailah mendengarkan mereka. Kemudian berikutnya, berhentilah bersandiwara demi kemajuan karier, dan mulailah mengambil risiko demi kepentingan orang lain. Kemudian yang ketiga, berhentilah bersikap suka-suka, dan mulailah melayani. Tentunya kita sependapat dengan apa yang disampaikan oleh John C. Maxwell ini. John C. Maxwell adalah pakar kepemimpinan. Bukunya banyak sekali ya, beredar di toko maupun di mana saja. Dan judulnya kalau nggak salah udah ratusan ya, karya John C. Maxwell ini. Dan dari segala lini pendekatan beliau punya. Dan pemikirannya banyak sekali digunakan dan diacu untuk bagaimana mengembangkan teori-teori kepemimpinan ini. Jadi mulai kita mendengarkan mereka. Saya kira ini merupakan satu hal yang mutlak ya. Dan kita sependapat, kita nggak perlu bersandiwara untuk majukan karier, kemudian kita harus berhenti bersikap suka-suka. Ibu bapak sekalian, jadi kesimpulan dari kepemimpinan yang melayani ini, saya mencoba membuat satu frasa sederhana untuk menyimpulkan ini, bahwa kepemimpinan yang melayani adalah sebuah model baru dari kepemimpinan yang mencoba untuk secara simultan meningkatkan pertumbuhan personal. Kata pelayan dan pemimpin sering dianggap sebagai sesuatu yang berlawanan. Pada saat keduanya digabungkan untuk kemudian membentuk satu kesatuan dalam suatu cara kreatif dan berarti, maka lahirlah sebuah paradoks. Lahirlah konsep kepemimpinan pelayan. Ini adalah satu formulasi, satu frasa sederhana untuk memberikan kejelasan ketika pemimpin dan pelayan menjadi satu, lahirlah sebuah paradok, lahirlah konsep kepemimpinan pelayan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.